Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Asmadinta dengan NIM 2448201019. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi sel. Dengan materi ada tiga materi. Yang pertama yaitu ada teori sel, yang kedua ada organel dan yang ketiga dan yang terakhir adalah siklus sel. Kita awali dengan teori sel. Apa itu teori sel? Teori sel adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa semua organisme hidup tersusun dari sel. Teori ini juga menjelaskan bahwa sel merupakan unit kehidupan dan semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Teori sel merupakan salah satu prinsip pemersatu biologi. Teori ini berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan informasi baru yang dikumpulkan oleh para ilmuwan. Lalu, sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas, aktivitas respirasi, fotosintesis, dan juga metabolisme dilakukan oleh sel. Lalu ada sel bakteri. Sel bakteri kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas. Flagel atau trisha, pili atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma berbentuk sel tetap dan tidak memiliki vakuola. Lalu selanjutnya ada bentuk sel. Bentuk sel ada uniseluler, multiseluler, batang atau basil atau bakteri, bulat atau kokus atau bakteri, memiliki badan buah atau mushroom, lalu diplococcus, sarcina, streptococcus, staphylococcus, dan spiral atau koma. Lalu selanjutnya ada ukuran sel. Ukuran sel itu sangat kecil. Perlu mikroskop monokuler, binokuler, elektron atau everted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer atau okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Lalu ada klasifikasi sel. Sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara menggunakan energi autotrof dan heterotrof. Dan lagi ada yang pertama yaitu sel eukariot, sel yang memiliki membran inti, dan pada sel ini ada pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel berukuran 1-100 UM dan lebih kompleks. Multiseluler, bentuknya multiseluler dan uniseluler atau uniseluler. Bersifat aerob, organel kompleks, dan terbungkus membran struktur DNA lurus dan sangat panjang berbentuk spiral ganda pada inti sel. Lalu yang kedua yaitu ada sel prokariot. Kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi pada mitosis dan meiosis. Materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah, sistem respirasi secara difusi, dan contoh gangguannya yaitu ganggang biru dan bakteri. Lalu selanjutnya ada perkembangan teori sel. Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Lalu pada Robert Hooke, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesaran disebut sel atau sela dengan pembatas diafragma.
Lalu kita lanjut di materi kedua yaitu tentang organel. Organel. Apa itu organel? Organel tumbuhan adalah struktur kecil yang ada di dalam tubuh tumbuhan ya, dan berfungsi untuk menjalankan proses kehidupan sel. Organel tumbuhan memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan fungsi. Lalu struktur sel. Inti sel atau nukleus komponen dasar dan tetap. Tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Pusat reaksi, kontrol aktivitas dan reproduksi sel. Sebagai penentu pola aktivitas atau fungsi dan kerja sel. Lalu memiliki nukleoplasma atau karyolimpe kentat dan nukleus lebih padat yang tidak terbungkus membran. Mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Lalu berikutnya ada protoplasma. Protoplasma ada granula. Granula adalah organel dan inklusia untuk fungsi metabolisme sel. Di antara organel dan inklusio terdapat matriks dan sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Komponen lainnya seperti berbentuk karbohidrat, lipid, dan vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat ketentalan tertentu atau pada derajat sel dan gel. Lalu berikutnya ada mitokondria, tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya siktrokom oksidase dan ATPase. Lalu bentuk bulat memanjang seperti kapsul dengan berbagai ukuran. Jumlahnya tergantung dengan kondisi dan jenis sel. Membran ganda, membran dalam berbentuk kristal, enzim oksidase. Di bagian dalam ada matriks. Penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi seluler. Lalu berikutnya ada ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Sebagai tempat sintesis protein, RNA melekat pada ribosom poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organ sel yang membran atau retikulum endoplasma. Pada organ sel, sekresi atau soliter. Terdapat juga pada sitosol. Lalu selanjutnya ada mesosom. RE pada sel jamur, pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE, berbentuk membran yang sangat berlipat-lipat membatasi suatu ruangan yang disebut lumen. Di antara lumen RE, sitosol hanya dipisahkan oleh selapis membran sehingga mempermudah terjadinya pertukaran zat antara lumen RE dengan sitosol. Pada RE, permukaan luar membrannya banyak ditempeli oleh ribosom. Hasil sekresi dari ribosom pada RE akan dibawa ke dalam aparatus Golgi. Lalu selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Plastisida berwarna yaitu kotopora. Kotopora ada kloroplas, klorofil hijau dan komorplas, xanthofil atau kuning, dan orange yaitu antasianin. Plastida tidak berwarna, ada lemak dan pati.
Lalu dilanjutkan dengan lisosom, adalah organel yang memiliki enzim hidrolase. Diameternya 250 sampai dengan 270 m. Berbentuk bulat atau oval, jumlahnya tidak menentu, berisi partikel kecil yang berukuran 55 sampai 80 A. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Sitolisosom menghancurkan bahan sel yang tidak terpakai lagi. Lalu selanjutnya ada sitoskeleton, kerangka sel yang memberi bentuk pada sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan serta membentuk jaringan-jaringan kerja. Lalu terdapat 4 macam filamen penyusun sel. Filamen pertama sangat halus, teranyam berbentuk jejala trimati. Jejala ini disebut dengan mikrotabekula. Lalu ada organel lain, yaitu sentriol, proses pembelahan sel. Fibril berbentuk benang untuk kontralitas pada sel otot. Lalu mikrobodies, sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil mitokondria. Lalu tonoplas, membran vakuola. Lalu kita masuk ke materi terakhir dan yang ketiga adalah siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan dan reproduksi. Setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari pembelahan sel ini. Jadi siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri, umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Adapun tahapannya, yang pertama itu ada replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai daripada titik awal replikasi. Lalu ada pertumbuhan sel memanjang dan salinan DNA yang berlawanan. Lalu yang ketiga ada pembentukan spektrum. Dinding sel baru mulai terbentuk di tengah sel. Lalu sitokinesis, yaitu septum memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang tidak identik. Lalu siklus sel eukariotik. Siklus sel ini terdiri dari 2 fase utama, yaitu fase interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan. Lalu fase M yaitu mitotik. Fase pembelahan sel terdiri fase pembelahan sel. Lalu berikutnya ada siklus sel eukariotik. Selain mitosis, eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis ini adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur untuk reproduksi. Meiosis ini melibatkan 2 putaran pembelahan inti yang menghasilkan sel anak haploid. Haploid itu adalah sel dengan suatu sel kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi. Lalu ada apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram, yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau yang tidak dibutuhkan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Lalu ada nekrosis, adalah kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, misalnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis ini dapat menyebabkan peradangan pada kerusakan jaringan. Lalu ada gangguan yang terakhir, ada gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, berbentuk seperti tumor. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.